perkara yang dibolehkan ya. Meskipun di sana ada juga yang berpendapat sunnah, tetapi kalau asalnya adalah mubah, paling tidak ini bukan perkara yang makruh. Bagi laki-laki untuk memakai cincin adalah sesuatu yang minimal adalah mubah, dan dipakainya pada jari kelingking atau pada jari manis, karena tidak ada larangan. Meskipun yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, Nabi memakainya pada jari kelingking, Nabi memakainya pada jari kelingking, dan para ulama khilaf tentang memakai kelingking yang di jari tangan kanan atau jari pada tangan kiri ya. Dan di sini dalam kitab ini dikatakan yang lebih bagus pakai tangan jari kelingking yang tangan kiri. Wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian dibawakan di sini wa yukrah lirajul wa imra'ah khatam hadid wa sufrin wa nuhas ya. Dan dimakruhkan bagi laki-laki ataupun wanita untuk memakai cincin yang terbuat dari besi atau terbuat dari tembaga. Ini besi yang sejenis dengan besi ya. Cuma beda warnanya, tapi asalnya adalah besi. Dimakruhkan bagi laki-laki dan perempuan. Nassa alaih. Dan ini disebutkan ada nas tentang larangan ini, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi SAW melihat sebagian sahabat ada yang memakai cincin dari emas. Maka Nabi SAW melemparkannya. Nabi melarangnya dan dia melemparkannya. Nabi SAW melarangnya, kemudian dilemparkan cincin tersebut. Dan kemudian orang tadi memakai cincin dari besi. Setelah memakai cincin dari emas dan dilarang oleh Nabi SAW, sahabat tadi memakai cincin dari besi dan Nabi mengatakan hadza syarrun. Ini tidak lebih baik. Bahkan dikatakan ini hadza syarrun bisa maknanya ini lebih jelek. Sehingga ada yang mengharamkannya, memakai cincin dari besi. Apa ilahnya dikatakan di sini hadza hilyatu ahlin nar? Karena cincin dari besi itu adalah hiasannya penghuni neraka. Hiasannya penghuni neraka. Sehingga wanita pun tidak boleh. Wanita pun tidak boleh. Hanya saja wanita boleh dengan emas, tapi laki-laki tidak boleh ya, dengan dari emas. Dan juga laki-laki tidak boleh dari besi, sebagaimana wanita juga tidak boleh. Terus dengan apa? Laki-laki bolehnya dengan perak. Nah. Taib. Wa yubah minal fiddah qabi'atus sayf wa hilyah al-mantiqah li'anna sahaba ittakhadhu al-manatiq muhallah bil fiddah. Dan tidak mengapa untuk menjadikan perak ya, sebagai hiasan di pedang ya. Di pedangnya ada perak di bagian pegangannya ya, sebagai hiasan untuk pedang tersebut, karena para sahabat dahulu memakai memakai perak untuk menghiasi pedangnya ya. Untuk menghiasi pedangnya tidak mengapa seseorang menghiasinya dengan perak. Wa yubah lin nisa min adz-dzahab wal fiddah ma jarat adatuhunna bi lubsihi. Dan dibolehkan bagi wanita untuk memakai emas dan perak sebagaimana itu yang berlaku dalam kebiasaan mereka. Tetapi tidak boleh bagi laki-laki, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ahalla lil inas ummati al-harir wad-dhahab." Sesungguhnya Allah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah menghalalkan untuk wanita dari umat
ya, umatku, dari umat Nabi Muhammad SAW, Allah menghalalkan untuk wanita dari umatku al-harir wa dhahab. Harir itu sutra, ya, halal bagi wanita. Wa dhahab, dan emas. Emas itu halal bagi wanita. Wa haramahu ala dzukuriha, dan Allah mengharamkan emas dan sutra bagi kaum laki-laki dari umatku. Ya. Sehingga di sini tidak diperbolehkan bagi laki-laki menggunakan cincin dari emas. Begitu pula yang lainnya, jam tangan dari emas atau yang lainnya yang dipakai tidak boleh kalau di sana ada emasnya. Apakah emas asli atau emas yang dipoleskan di atasnya, dilapiskan di atas jam tadi. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Begitu pula sutra tidak boleh. Ya. Yang dimaksud sutra di sini tentunya sutra yang asli, yang dari ulat sutra. Ya. Itu biasanya mudah dilipat, bisa sampai kecil sekali dilipat. Ya. Karena lembutnya kain sutra. Dan sekarang muncul sutra buatan, mirip dengan sutra asli, tapi pada asalnya yang diharamkan yang asli, sehingga yang buatan tidak masuk kepada yang diharamkan bagi laki-laki. Tetapi kalau dihindari itu lebih baik, karena pada asalnya kain sutra itu kain untuk wanita. Nanti dikhawatirkan nanti akhirnya wataknya kayak wanita ketika sudah memakai kain dari kain yang memang khusus wanita, meskipun itu palsu, bukan sutra asli. Dan disebutkan dalam hadis, dalam kalimat berikutnya, wa yuhramu tashabbuh ar-rajul bimra'ah, dan diharamkan laki-laki menyerupai wanita. Nah, wa aksuhu, dan sebaliknya, tidak boleh wanita menyerupai laki-laki. Filibasin wa ghairihi, apakah dalam pakaian ataukah yang semisalnya, ya. Termasuk juga dalam gerakan-gerakannya, dalam cara berbicaranya, model berbicaranya. Laki-laki beda dengan wanita. Jangan kalau ngomong kayak wanita, kalau berjalan kayak wanita, tidak boleh. Laki-laki tidak boleh menyerupai wanita. Nabi SAW telah melaknat, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihin minar rijal wan nisa. Nabi melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dalam berjalannya, dalam berbicaranya. Nah, wal mutasyabbihat minan nisa birrijal, dan Nabi melaknat para wanita yang menyerupai laki-laki dalam pakaiannya, pakai pakaian laki-laki. Nah, modelnya dengan model laki-laki. Maka yang khusus bagi laki-laki hanya untuk laki-laki, yang khusus bagi wanita hanya untuk wanita. Tidak boleh wanita memakai yang khusus bagi laki-laki, dan tidak boleh laki-laki memakai yang khusus pakaian wanita. Bahkan terkadang ada sandal khusus, ada sandal laki-laki, ada sandal wanita. Kalau sandalnya umum itu tidak mengapa, ada sandal umum, laki-laki pakai bisa, wanita bisa. Tapi ada sandal yang khusus, yang itu sandal wanita, orang tahu ini sandal wanita, maka tidak boleh dipakai sama sekali, meskipun hanya sebentar, meskipun hanya beberapa langkah, meskipun dari dapur ke kamar mandi misalnya. Jangan, dihindari memakai pakaian itu tidak hanya pakaian, ya, tapi juga termasuk adalah sandal, sepatu, ya. Kalau itu khusus bagi wanita, maka laki-laki tidak boleh memakainya. Dan kalau itu khusus bagi laki-laki, ya, maka wanita tidak boleh memakainya. Dan ini dilaknat, maka ini menunjukkan dosa besar, ya. Menunjukkan dosa besar. Dalam hadis yang lainnya, kalau hadis yang kita baca tadi, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihin minar rijal wan nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, dan wal mutasyabbihat minan nisa birijal, dan Nabi SAW melaknat wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Nah,
dan juga yang lainnya. Dalam Sunan Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga beliau meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Abu Hurairah, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melaknat ar-rajula yalbas lubsatal mar'ah. Nabi melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita. Wal mar'ah talbas lubsar rajul, dan perempuan yang memakai pakaian laki-laki. Maka laki-laki menghindari ya pakai kalung misalnya. Nah, meskipun bukan dari emas, tapi itu pakaian wanita, kalung itu. Nah, cincin. Nah, apa namanya? Bukan cincin, apa? Anting-anting. Kalau cincin tadi boleh, laki-laki boleh pakai cincin tapi dari perak, tidak boleh dari besi, tidak boleh dari emas. Anting-anting ini pakaian wanita, yang memakainya adalah wanita, maka tidak boleh laki-laki memakainya. Dan seterusnya, ini perkara yang penting ya untuk diketahui oleh kita, dan ini juga sebagai salah satu sarana untuk menjadikan apa namanya laki-laki tetap sebagai laki-laki ya, yang tidak kemudian laki-laki suka dengan laki-laki karena dia sudah jadi wanita, atau wanita yang kemudian suka dengan wanita karena dia sudah menjadi laki-laki. Dan hubungan sesama jenis seperti ini lebih besar bahayanya daripada zina. Lebih besar daripada zina, sehingga kalau sampai ada hubungan sesama jenis, maka ini hukumannya lebih besar daripada zina, bahayanya lebih besar daripada zina, dan hukumannya mati sebagaimana zina. Hanya para ulama khilaf bagaimana cara membunuhnya hubungan sesama jenis ini, apakah dirajam, apa dipenggal, khilaf para ulama, tapi hukumannya adalah mati. Dan ini sangat berbahaya karena tidak disadari oleh orang, tidak diketahui karena kebanyakannya laki-laki dengan laki-laki biasa berjalan. Tapi ketika ada hubungan sesama jenis, orang tidak tahu. Berbeda dengan zina, laki-laki dengan wanita ketahuan. Tetapi kalau sama jenis itu tidak nampak, sehingga bahayanya lebih besar. Bahayanya lebih besar daripada zina. Nas'alullah as-salamah. Ini barangkali yang bisa kita baca dari kitab, dari bab zakatun naqdain, zakat tentang emas dan perak, yang masuk di dalamnya adalah mata uang. Kemudian berikutnya babu zakatil urud, bab zakat al-urud, zakat barang perdagangan. Urud itu sesuatu yang tidak didagangkan, jadi dia bukan sesuatu yang tetap dimiliki oleh orang. Dia dimiliki mungkin di pagi hari, sorenya sudah berpindah tangan orang. Namanya urud, sesuatu yang tidak tetap, dia akan berpindah dari pemiliknya segera kepada orang lain. Ini zakat al-urud. Nah, dikatakan di sini tajibu fiha idza balagat qimatuha nisaban. Apa hukumnya zakat perdagangan? Hukumnya wajib. Wajib pada zakat perdagangan jika barang dagangannya ya, nilainya mencapai nisab. Nisabnya sama dengan nisab emas atau perak, sama dengan nisab mata uang. Mata uang nisabnya emas dan perak, karena sebagaimana telah kita sampaikan barangkali bahwa barang dagangan itu bagi si penjual itu bukan dagangan, tapi itu uang. Nah, bagi si penjual baju misalnya, tidak melihat baju sebagai baju, tapi melihat baju sebagai uang. Sehingga di sini disakati
sebagaimana adanya zakat uang, adanya zakat emas dan perak, maka zakat perdagangan juga demikian. Nah, dan juga keumuman dari hadis yang mewajibkan untuk zakat, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka yang memang wajib untuk mengeluarkan zakat setelah mencapai nisab, ambillah dari harta mereka zakat, ya, untuk mensucikan harta mereka atau mensucikan hati mereka. Nah, ambillah dari harta mereka sebagai zakat, nah, yang akan mensucikan mereka, mensucikan hartanya, mensucikan hatinya. Nah, juga dalam ayat Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari apa yang baik, dari apa yang kalian kasabtum, kalian terima, kalian perdagangkan. Dalam keterangan para ulama di dalam syarahnya, ma kasabtum yaitu dari tijarah, dari perdagangan kalian. Nah, dan bahkan sepakat a'immah al-arba'ah, empat imam yang terkenal, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semuanya berpendapat wajib, meskipun ada yang menyelisihi, tetapi jumhur ulama mengatakan wajib, termasuk di dalamnya empat imam. Bahkan juga ada fatwa dari sahabat Abdullah bin Umar, dari kalangan sahabat, dan fatwa dari fuqaha usab'ah. Fuqaha usab'ah itu para fuqaha yang 7 yang terkenal di masa tabi'in, yang menjadi tempat kembalinya fatwa kaum muslimin pada masa itu. Fuqaha usab'ah di masa tabi'in semuanya berpendapat dengan pendapat yang sama tentang wajibnya zakat perdagangan, tentang wajibnya zakat perdagangan. Sehingga meskipun ada khilaf, tetapi yang lebih hati-hati, yang lebih benar adalah wajib dikeluarkan zakat perdagangan. Dan juga karena kebanyakan orang kaya kan karena perdagangan. Nah, kalau kita melihat ada orang kaya, biasanya itu karena perdagangan, bukan karena warisan. Ada juga orang kaya karena warisan, ya. Ada juga orang kaya karena mungkin jabatan, tapi bisa dimasalahkan kalau kaya karena jabatan. Kaya adalah karena apa? Karena perdagangan biasanya. Nah, maka kalau seandainya petani saja mengeluarkan zakatnya, nah, yang memiliki emas dan perak dikeluarkan zakatnya. Nah, bagaimana orang yang kaya ya, karena punya perdagangan tidak mengeluarkan zakatnya? Maka pendapat yang lebih benar di sini adalah wajib, ya, dikeluarkan zakat perdagangan, tapi yang dikeluarkan adalah yang diperdagangkan saja, bukan tokonya, ya. Tokonya nggak dijual, yang dijual saja modal dan keuntungan dari yang dijual. Lemarinya yang tidak dijual ya tidak, atau yang tadinya diniatkan dijual terus nggak jadi dijual, ini nggak dikeluarkan zakatnya. Jualan kursi kemudian saya pakai sendiri aja lah, akhirnya dipakai sendiri, meskipun di awalnya dia niatkan dia dagangkan, tapi akhirnya di beberapa bulan berikutnya belum sampai setahun kemudian dia berubah, ini mau saya pakai sendiri saja, maka ya, tidak menjadi dizakati. Karena yang dizakati itu yang betul-betul dijual, ya. Yang betul-betul dijual memang untuk dijual belikan, ya. Bukan orang yang beli untuk dipakai atau beli untuk diinvestasikan, itu tidak ada zakatnya. Beli rumah
untuk tabungan anaknya nanti, cucunya nanti, di situ tidak ada zakat karena dia tidak menjualnya. Tetapi yang apa namanya, yang dikeluarkan zakatnya adalah yang dijual. Dan sudah kita sebutkan tentang zakat panen pada waktu pertemuan pembahasan zakat panen. Zakat panen itu ketika panen itu dizakati, sudah dizakati dari hasil panennya, itu sudah tidak ada zakat lagi setelahnya. Karena zakat panen itu sekali, yaitu waktu panen. Ketika sudah dikeluarkan zakatnya dan hasil panennya disimpan meskipun sampai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dan mencapai nisab hasil panen, tidak ada zakatnya karena zakatnya cuma sekali waktu saat panen. Setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tidak ada zakatnya lagi kalau dia disimpan sebagai makanan untuk dimakan ya. Tapi kalau dia disimpan untuk dijual belikan, maka jadi ada zakatnya. Maka ada zakatnya. Jadi kalau disimpannya untuk dijual belikan, sesuatu dijual belikan ada zakatnya. Tapi kalau disimpannya tidak dijual belikan, tidak ada. Begitu pula rumah, ya, dibeli untuk dipakai, tidak ada zakatnya. Dibeli untuk tabungan, tidak ada zakatnya. Yang disimpan itu ada zakatnya cuma emas dan perak. Disimpan ada zakatnya emas, perak dan uang. Nah, ini ada zakatnya. Tapi kalau disimpan bukan emas, bukan perak, bukan uang, maka tidak ada zakatnya. Nah, dikatakan di sini idza kanat litijarah, jika barang tersebut untuk perdagangan ya, maka wajib untuk dizakati. Wala zakata fima uidda lil kira min iqarin wa hayawanin wa ghairihima. Dan tidak ada zakatnya kalau dimiliki untuk disewakan. Dimiliki untuk disewakan. Maka tidak ada zakat rumah yang disewakan. Zakat mobil yang disewakan tidak ada. Tapi zakat mobil yang dijual, nah itu baru ada zakatnya. Rumah yang dijual baru ada zakatnya. Tapi kalau mobil disewakan, rumah disewakan, hasil sewanya itu berupa uang. Nah, kalau uang ini mencapai nisab, maka zakatnya zakat uang, bukan zakat mobil. Bukan zakat mobil yang disewakan, tetapi yang dizakatnya adalah uang yang dikumpulkan dari hasil sewa. Meskipun dia punya mobil 10 misalnya, semuanya disewakan, maka tidak ada zakat dari mobil-mobil ini. Tapi ada zakat uang dari hasil yang diterima dari menyewakan mobil tersebut. Nah, dikatakan di sini la zakata fiha fima uidda lil kira. Tidak ada zakat kalau maksudnya dimiliki untuk disewakan. Min iqarin, apakah itu berupa toko, berupa rumah ya. Wa hayawan, ataupun yang berupa kendaraan, hewan yang dikendarai. Nah, wa ghairihima, dan yang semisalnya. Ini tidak ada zakatnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Untuk pembahasan zakat perdagangan hanya sebatas ini. Katakan wajib zakat jika mencapai nisab. Nisabnya berapa? Nisabnya ya tadi, nisabnya emas misalnya 92 gram. Dia punya barang dagangan yang sudah mencapai nilainya sudah mencapai 92 gram emas. Barang yang dijual itu modal ya, modal untuk dagangnya, atau barang yang mau dia jual, misalnya dia mau menjual rumah, dijual rumahnya 1 M, maka jelas di sini. Nah, maka jelas dikeluarkan apa?
zakatnya kalau sudah mencapai 1 tahun, dijual dari tanggal 1 Muharram bulan tahun ini sampai 1 Muharram tahun berikutnya belum laku, lakunya di bulan setelahnya, maka berarti dagangan ini sudah sampai 1 tahun. Ketika rumah yang 1 M dijual 1 minggu langsung laku, 1 minggu langsung laku, maka tidak ada zakat dari perdagangan rumah tadi, karena tidak sampai 1 tahun. Tetapi ada zakat dari uang, ada zakat dari uang 1 M tersebut. Itu pun setelah 1 haul. Jika 1 M ini masih mencapai nisab setelah 1 tahun. Tapi ketika 1 M ini kemudian dibagi-bagikan kepada saudaranya, sehingga yang dimiliki tinggal 10 juta misalnya, atau tinggal 5 juta, tadinya 1 M dibagi-bagi, dia tinggal punya 5 juta, maka tidak ada zakatnya. Tidak ada zakat dari rumah yang dia jual, tidak ada zakat pula dari uang hasil penjualan rumah tersebut. Barangkali bisa difahami di sini tentang zakat perdagangan adalah sesuatu yang memang dimiliki untuk dijual, ya, dan nisabnya itu setelah mencapai nisabnya emas atau perak, ya. Dan tidak ada zakat pada barang yang tidak dimaksudkan untuk dijual belikan. Meskipun akhirnya mungkin dijual, bisa jadi ada seorang beli rumah, tidak ada niat dijual, dia beli rumah mau dipakai. Sebelum dipakai ada yang mau beli, dengan harga yang masya Allah 5 kali lipat dari dia beli. Maka akhirnya dia jual. Maka di sini dia bukan orang yang menjual rumah yang ada zakatnya, karena dia bukan orang yang punya niat memiliki rumah untuk dijual, tetapi dia punya zakat dari uang hasil penjualan rumah tadi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu taala a'lam bishawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.